Pemirsa, aktivis hak asasi manusia Haris Azhar menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Haris Azhar menjadi tersangka dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Ditemani tim kuasa hukumnya, Haris Azhar datang pada Senin pagi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Haris menyatakan siap diperiksa meskipun kasus ini dianggapnya sebagai hal politis untuk membungkamnya. Haris juga mengatakan bakal membuat laporan polisi terkait dugaan kejahatan ekonomi dan investasi di Papua yang diduga terkait dengan Menko Marves Luhut Panjaitan. Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum karena orang-orang yang dibungkam ini seperti saya, Fathia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi termasuk ke Polda Metro Jaya tetapi tidak pernah ditanggapi. Ketika bicara prioritas laporan dari saudara Luhut Binsar Panjaitan, maka pertanyaan saya, tunjukkan pasalnya di dalam KUHP yang memberikan makna soal prioritas dan sehingga kasus ini. Sementara itu, Koordinator Kontras Fathia Maulidianti yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama datang sekitar pukul 12:45 karena dijadwalkan diperiksa pada pukul 14 siang. Fathia mengaku akan kooperatif dan siap menerima konsekuensi hukum termasuk jika ditahan penyidik. Haris dan Fathia menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan atas video yang diunggah di akun YouTube Haris Azhar. Video berisi dugaan Luhut bermain dalam tambang-tambang di Papua berdasarkan riset sejumlah organisasi. Ini saja Bang, 1 menit. Terima kasih Bapak. Kami akan perbarui informasi terkait dengan pemeriksaan Haris Azhar dan juga Fathia. Sudah ada rekan kami Vito Erlangga langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat sore Vito, apakah pemeriksaan sudah selesai dan apa hasilnya? Ya, selamat sore Deta dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang nampaknya hingga saat ini pemeriksaan dari Haris Azhar dan Fathia nampaknya masih terus berlangsung, yang mana hingga saat ini kami masih menunggu jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Namun berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Haris Azhar di sela proses penyidikan, yaitu kuasa hukum Haris Azhar Muhammad Isnur menyebutkan bahwa setidaknya Haris Azhar pada hari ini dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait pertama yaitu adalah terkait dengan identitas dirinya sebagai Direktur Lokataru, dan kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan alasan dirinya mengupload video yang disebut mencemarkan nama baik dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Namun dari pihak kuasa hukum sendiri menyebut bahwa Haris Azhar telah membawa sejumlah bukti dan alasan terkait dengan pengunggahan video tersebut, yang mana dari statement atau dialog yang ada di dalam video tersebut merupakan hasil riset dari 10 lembaga riset yang mana yang menyebutkan adanya relasi konflik pemerintah dalam sejumlah bisnis di Papua. Kemudian untuk Fathia Maulidianti, yaitu koordinator kontras sendiri, memang baru menjalani pemeriksaan pada sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini nampaknya masih menjalani pemeriksaan. Namun tadi sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, dari Fathia sendiri menyebut pihaknya berkomitmen akan terus mengikuti proses hukum yang berlangsung dan menyayangkan adanya pelaporan ini. Hal ini lantaran dari pihak Fathia sendiri menyebut bahwa seharusnya dari Menko Marves ini bisa menyajikan perbandingan data dan tidak melakukan pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Hal ini lantaran dari pihak Fathia dan Haris Azhar sendiri memiliki bukti dan merupakan mengupload dengan adanya bukti dari 10 lembaga riset yang menyebutkan adanya
relasi bisnis di Papua yang ada di dalam video tersebut. Jika kita tarik ke belakang bahwa Deta dan pemirsa memang Fathia dan Haris Azhar sendiri ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada 18 Maret 2022 dan keduanya ditetapkan tersangka atas unggahan video yang diunggah pada sekitar bulan Agustus, dan sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sempat melakukan somasi sebanyak 2 kali melalui kuasa hukumnya yaitu Junifer Girsang, dan akhirnya pada sekitar bulan September 2021 secara resmi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Dan Deta, hingga saat ini kami juga masih menunggu terkait dengan bagaimana hasil pemeriksaan dari Haris Azhar dan Fathia, namun keduanya menyebut pihak dari Haris Azhar maupun Fathia sendiri menyebut bahwa pihaknya sudah siap terkait dengan atas konsekuensi hukum yang terjadi. Dan hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan konfirmasi resmi dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya apakah ada penahanan atau tidak, dan nanti akan secepatnya kami perbarui informasi kepada Anda. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Vito. Kami akan update kembali terkait dengan pemeriksaan Haris Azhar.